Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti sekali lagi kuliah pada hari ini, kuliah zuhur. Setelah tadi pagi kuliah duha, kita membahas nama Allah Al-Haq, yang maha benar. Maka pada kuliah zuhur ini pula, kita akan mempelajari nama Allah Al-Akhir, yang paling akhir. Apa makna Allah yang paling akhir? Sebelum kita bahas dengan panjang lebar, bagus juga kita lihat dalilnya dulu. Bukti bahwa Allah memang punya nama Al-Akhir, yang paling akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang paling akhir. Dialah Allah yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Disebut oleh Allah sendiri bahawa satu di antara namanya yaitu Al-Akhir. Kita bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi ketika berdoa bertawasul dengan nama Allah. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Engkaulah yang paling akhir, maka tidak ada sesuatu setelah engkau, ya Allah. Setelahmu, ya Allah, tidak ada sesuatu. Nah, setelah kita yakin itu semua adalah nama-nama Allah, kita disuruh oleh Allah agar memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Sebagaimana firman Allah pada ayat 180 surat Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Oleh sebab itu seru, panggillah Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ini namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Okey. Perkara kedua yang kita perlu tahu bila belajar tentang al-asma'ul husna, yaitu makna nama-nama tersebut. Nama Allah banyak, tetapi setiap nama Allah mempunyai makna tersendiri. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Mutakallim, Allah yang Maha berkata-kata. Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Al-Hakim, Allah yang Maha bijaksana. Semua itu nama-nama Allah dan maknanya pun berbeza antara satu sama lain. Nah, sekarang kita ingin fokus, concentrate kepada nama Allah Al-Akhir. Allah yang paling akhir. Tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Mengetahui nama Allah ini nanti memberi kesan positif pada diri kita. Kita tidak akan mengadu dan memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Memohon pertolongan kepada makhluk. Makhluk lain sama dengan kita juga, mereka akan berakhir. Apalagi memohon kepada makhluk yang tidak bernyawa, makhluk mati. Sama ada manusia yang sudah mati atau makhluk yang tidak punya nyawa sama sekali. Seperti mereka yang menyembah patung, menyembah api, majusi, menyembah patung, musyrikun. Batu disembah. Yang tak boleh berbuat apa-apa. Itu sebabnya orang-orang yang menyembah berhala di zaman Nabi dipanggil Arab Jahiliyah. Mengapa ada sambungan dengan jahiliyah? Arab yang bodoh. Sebab mereka meminta kepada patung. Sedangkan patung tak boleh buat apa-apa untuk melindungi mereka. Mereka jaga pula patung. Walaupun patung-patung itu yang bernama Uzza berasal dari nama orang alim, Aziz. Munat, orang alim yang bernama Mannan. Lata, dari Ilat. Yaghus, Ya'uq. Mereka sudah mati.
lalu mereka sembah, mereka minta perlindungan, perbuatan tersebut menunjukkan kejahilan dan kebodohan mereka. Oleh sebab itu, orang-orang Melayu jangan minta-minta pada kuburan. Walaupun itu kuburan para wali, keramat. Mereka sudah meninggal dunia. Mereka tak boleh buat apa-apa. Kehidupan mereka sudah berakhir. Tidak lagi berada di dunia. Jangan jadi Melayu-Melayu jahiliyah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Allah Al-Akhir maknanya dialah zat yang disifati dengan kekekalan, disifati dengan keakhiran. Maksudnya bahwa setelah Allah tidak ada sesuatu pun. Setelah Allah tidak ada sesuatu pun. Itu maksudnya. Allah lah yang paling akhir. Itu tidak bermakna Allah akan berakhir. Hati-hati memahami nama Allah Al-Akhir. Sebab Allah tetap akan ada setelah segala-galanya musnah. Bila hari kiamat, bulan, bintang, matahari, langit, laut, gunung ganang, bumi, matahari, semuanya hancur musnah. Yang kekal ketika itu hanya Allah. Sebab Allah tak akan berakhir. Itu maksudnya. Segala sesuatu musnah, tapi Allah tetap wujud. Oleh sebab itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata ulama Al-Asma'ul Husna, yang dapat disifati dengan Al-Akhir hanya Allah. Umpamanya seseorang yang hidup di dalam syurga, kekal abadi, tak berakhir. Itu tidak bermakna kekekalan syurga itu seperti kekalnya Allah. Bukan. Allah yang berkehendak untuk menjadikan orang yang berada dalam syurga itu kekal abadi. Allah yang mencipta. Itu sebabnya di sini disebut. Lihat muka surat 374. Kekekalan syurga dan kekekalan neraka serta apa yang ada pada keduanya, keberadaan syurga itu dicipta karena adanya qada dan qadar Allah serta berdasarkan perintah Allah. Kehendak Allah lah yang memutuskan untuk menjadikan sesuatu tetap. Allah yang jadikan dia tetap. Sama ada atau hilangnya sesuatu, itu Allah yang berkehendak. Sifat kekal bagi syurga bukan merupakan kekhususan dan ciri-ciri khas bagi syurga. Bukan. Akan tetapi, keberadaannya syurga
secara terus-menerus dan tidak terputus disebabkan oleh kehendak Allah. Itu maksudnya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga dan kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Itu semua adalah atas kehendak Allah. Jadi kekekalan syurga itu tak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan Allah tidak akan berakhir, tapi kekekalan syurga bila Allah berkehendak, Allah mampu dan boleh mengakhirinya jika Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala kekal pada zatnya. Allah Subhanahu wa taala kekal pada namanya. Allah Subhanahu wa taala kekal pada sifatnya. Tak berakhir. Manusia juga ada zat, yaitu dirinya, akan berakhir. Yang tadinya ada jasmani, bila mati, masuk dalam kubur, jasmaninya boleh hancur. Manusia juga ada sifat, tapi sifat manusia kadang-kadang boleh berubah. Dulunya dia orang baik, tapi ada kemungkinan kebaikannya itu akan berakhir menjadi orang yang jahat. Demikian sebaliknya, dulu dia orang yang jahat, tapi akhirnya dia jadi orang yang baik. Karena kita makhluk. Oleh sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala katakan dia punya wajah, Allah punya tangan, tangan dan wajah Allah itu tidak akan berakhir. Kekal. Kemuliaannya, keagungannya, rahmatnya tidak pernah berakhir. Dengan kata lain, kekal senantiasa. Itu sebabnya nama Allah Al-Akhir terkandung di dalamnya sifat Allah yang dipanggil dengan sifat subutiyah zatiyah. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan. Itu namanya subutiyah, sabit, kekal. Zatiyah, senantiasa. Sebab lawan zatiyah adalah fi'liyah. Subutiyah fi'liyah. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang fi'liyah sangat tergantung kepada kehendak Allah. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, adalah subutiyah, sifat kesempurnaan. Tapi Allah mencipta sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya Al-Khaliq dipanggil dengan subutiyah fi'liyah. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu kita orang-orang yang beriman
sangat perlu memahami hakikat ini. Kalau kita akan berakhir, kita mohon agar berakhir dengan baik. Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Akhir, bila kita berusaha, usaha kita berakhir dengan kebaikan. Kalau kita bisnis, kita menginginkan agar bisnis kita membawa kepada keuntungan. Bukan pada permulaan saja. Kalau kita sekarang jadi orang baik, kita menginginkan agar kebaikan itu berkekalan sampai kita mati. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amalmu yang terakhir. Itu sebabnya dalam memperjuangkan kebenaran, al-haq, kita mesti istiqamah, konsisten, berterus-terusan. Biar kita berada dalam kebenaran sampai akhir hayat. Yes, itu maksudnya. Itu sebabnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua, ketika mereka dikejar oleh Raja Dekianus untuk dibunuh, mereka lari melindungkan diri ke dalam hutan, dan sebelum mereka masuk gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat 10. Tahu tak, hadirin dan hadirat, bila doa itu bagus dibaca? Kata para ulama, bila kita ada sesuatu usaha, beberapa usaha, bawa Grab ke, bawa taksi ke, sebagai nelayan ke, sebagai petani ke, buka kedai runcit ke untuk mencari rezeki, kita tak tahu kerjaya yang mana yang boleh membawa kepada kebaikan akhirnya. Bagus dibaca doa tersebut. Doa Ashabul Kahfi sebelum mereka masuk gua. Oleh sebab itu, begitu masuk ke dalam gua, mereka diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Raja Zalim Dekianus. Allah tidurkan mereka 300 tahun lebih. Allah pelihara mereka. Akhirnya berakhir dengan baik. Doa tersebut terdapat pada ayat 10 dari surat Al-Kahf. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon dari sisimu rahmat, kasih sayang. Kami mohon daripadamu ya Allah rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maknanya,
berilah kami dalam urusan ini berakhir dengan kebaikan. Yang kita minta itu biar berakhir dengan baik. Kalau bisnis ini berakhir dengan baik. Bisnis ini berakhir dengan baik. Begitu juga kalau ada pilihan, dapat tawaran dari beberapa universiti. Selain kita boleh buat salat sunat istikharah, bagus doa tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta apa yang kita lalui itu berakhir dengan baik pada akhirnya. Ini bila kita kaitkan dengan nama Allah Al-Akhir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ingin tahu lebih jauh. Apa kiranya Pak Ustadz kebaikan atau kesan positif pada diri kita bila kita faham nama Allah Al-Akhir? Sudah 25 minit kita bahas tentang nama Allah Al-Akhir. Dalilnya. Yang kedua, maknanya. Nah sekarang, apa dia impak, akibat, kesan positif seharusnya pada diri kita bila kita faham nama Allah Al-Akhir? Di sini Ustaz sebut, lihat muka surat 375. 375. Ada dua kesan positifnya bila kita faham makna nama Allah Al-Akhir. Pertama sekali, kita akan menjadikan hanya Allah maksud kita. Hanya Allah tujuan kita. Apa saja aktiviti dan amalan, terutama ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah lillah. Lillah maknanya karena Allah. Itu tujuan kita. Sebab segala sesuatu hanya akan berakhir kepada Allah. Jangan terlalu tergantung kepada makhluk. Apa sebab? Makhluk akan berakhir. Sifat makhluk berubah-ubah. Oleh sebab itu tujuan kita, maksud kita, hendaklah kepada Allah yang Maha Akhir. Tidak ada akhir bagi Allah. Setelah Allah tidak lagi ada yang wujud. Bila Allah ingin memusnahkan, tidak mengharap pada malaikat, malaikat akan berakhir. Tidak mengharapkan pada matahari, bulan, bintang, semuanya itu makhluk Allah akan berakhir. Mengharap kasih sayang manusia, manusia akan berakhir. Tapi Allah tidak berakhir.
Dialah yang paling akhir. Setelah dia tidak ada yang wujud. Itu sebabnya segala aktiviti yang kita lakukan mesti karena Allah. Tujuan kita semata-mata lillahi ta'ala. Itu menjadi syarat amal kita diterima. Yang dipanggil dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mengapa segala sesuatu tujuan kita adalah lillah? Kita dah jawab tadi. Segala sesuatu berlaku adalah atas kehendak Allah. Minta kepada Allah. Kita banyak dosa. Yang boleh memberi ampunan kita hanya Allah. Jangan ikut sikap orang-orang Nasrani Kristian. Bila mereka banyak buat dosa, mereka datang ke gereja. Membuat pengakuan kepada pendeta di balik tabir. Kononnya minta ampunan. Tidak. Bagi kita, orang-orang yang beriman, kita hanya boleh minta ampunan kepada Allah sahaja. Kecuali kita punya kesalahan dengan sesama makhluk. Yes. Kita boleh minta maaf kepada makhluk yang pernah kita kecewakan. Pada ibu bapa, pada uncle, auntie, saudara mara, kawan-kawan. Bila itu ada kaitan dengan hak manusia, kita ambil barangannya tanpa izin, minta maaf. Tetapi terhadap dosa-dosa kita terhadap Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah. Bukan minta kepada ulama. Minta pada ulama hanya boleh minta tolong mereka doakan. Itu pun ketika mereka masih hidup. Pak Ustaz, saya sekeluarga akan pergi umrah minggu hadapan. Tolong doakan Pak Ustaz. Itu boleh. Dengan syarat Ustaz masih hidup. Ustaz pun berdoa, jamaah pun mengaminkan. Itu boleh. Tapi bila gurunya, ustaznya telah meninggal dunia, jangankan orang biasa, wali-wali pun tak boleh kita minta setelah mereka meninggal dunia. Jangankan pada wali, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh minta setelah baginda wafat. Kita minta kepada Allah yang tidak akan berakhir. Itu maksudnya. Tujuan segala aktiviti kita, perbuatan kita, amal kita mesti lillahi ta'ala. Itu syarat. Amal kita, ibadat kita diterima oleh Allah. Selain syarat yang kedua, ketika beribadat mesti ikut cara yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kesan positif yang kedua pada diri kita.
kita akan menjadikan mizan atau timbangan semua perbuatan yang kita lakukan adalah apa yang menjadi pilihan Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Kesan beriman dari nama Allah Al-Akhir, kita akan menjadikan ukuran sesuatu kebenaran, segala perbuatan kita, kita sesuaikan dengan pilihan Allah. Bukan pilihan diri. Mesti pilihan Allah, paling kurang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita berbuat, dalam kita beraktiviti. Orang beriman tidak ada hak untuk buat sesuka hati dalam hidup ini. Lihat ayat yang ke-50, maaf, yang ke-36. 36 dari surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka memilih ketetapan hukum yang lain. Tak berhak. Allah dah tetapkan bila kamu keluar rumah bergaul dengan orang ramai, mesti tutup aurat. Itu pilihan Allah. Itu pilihan Rasul. Kita ikut. Allah suruh salat. Nabi Muhammad ajar cara salat. Ikut. Jangan reka-reka cara baru. Apalagi sampai tak salat langsung. Allah suruh berpuasa dalam bulan Ramadan. Puasa. Kecuali uzur. Karena sakit atau safar. Allah suruh berbuat ihsan pada ibu bapa. Itu Allah yang suruh. Itu pilihan Allah. Rasulullah juga suruh. Ikut. Jangan durhaka pada ibu bapa. Itu dia kesan iman kepada nama Allah Al-Akhir membuat kita senantiasa ikut pilihan Allah dan pilihan Rasul. Coba dengar penghujung ayat tadi. Ayat 36. Mengaku beriman, tapi tidak mau ikut ketetapan Allah dan Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak mau ikut ketetapan dan pilihan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga kalau Allah larang jangan rasuah.
jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi. Jauhi itu semua. Sebab itu pilihan Allah. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi dalam kuliah duha, bila dekat kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dari permukaan bumi ini antara lain hukum hakam, hatta salat. Itu di antara ciri-ciri akhir zaman. Orang sudah tidak salat. Orang sudah mula berani melanggar ketetapan Allah. Tidak tutup aurat, bercakap kasar pada ibu bapa, rasuah, berjudi, berzina, minum arak, memfitnah, padahal semua itu dilarang oleh Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siapa yang ingkar tidak mau ikut pilihan Allah dan Rasul, maka jatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, seseorang itu sesat, tak semestinya dia masuk ajaran sesat. Masuk ajaran Arqam ke, masuk ajaran Ayah Pin ke, masuk ajaran Syiah ke, masuk liberal ke. Walaupun dia tidak masuk ajaran sesat itu, dia tetap digolongkan sesat, kata Allah. Kalau dalam beraktiviti seharian tidak ikut Quran dan Sunnah, tidak ikut kata Allah dan tidak ikut kata Rasul. Sebagaimana Ustaz sebutkan pagi tadi dalam kuliah duha, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Quran maknanya ikut cakap Allah. Sunnah ikut cakap Nabi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kita disuruh supaya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepada agamamu. Taat kepadamu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa. Apa kata Nabi? Kita boleh lihat pada ayat 3, muka surat 376. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Cantik. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senada dengan doa Ashabul Kahfi. Doa Ashabul Kahfi bagus juga. Ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kepada kami dari sisimu kasih sayang
dan jadikanlah akhir usaha kami ini dengan kebaikan. Boleh? Doa yang datang dari Nabi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Artinya, ya Allah, perbaikilah akhir kesudahan kami dalam segala urusan kami. Hampir senada. Dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Allahu Akbar. Hampir sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang perlu kita berdoa. Antara lain doa tadi. Ada yang lebih panjang, itu terdapat pada muka surat 377. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Demikianlah antara lain penjelasan tentang nama Allah Al-Akhir dan kesannya pada diri kita bila kita memahami makna Al-Akhir. Di mana kesimpulannya, yang pertama sekali, segala aktiviti yang kita lakukan hendaklah lillahi ta'ala. Itu tujuan. Dengan bersikap demikian, kita layak mendapat ganjaran nanti. Sejak dari alam barzakh lagi, hingga ke alam akhirat. Yang kedua kesannya, kita hendaklah jadikan segala perbuatan kita bersesuaian dengan pilihan Allah. Tadi kita dah sebut. Sila catat ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Tak berhak orang beriman laki-laki, tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah telah buat dan Rasul telah buat pilihan, lalu kita ingin cari pilihan yang lain, tak berhak. Siapa yang degil saja, siapa yang degil juga, tak kisah dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasul, orang tersebut akan terjerumus di dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, hadirin dan hadirat, Ustaz kira karena tidak ada apa-apa pertanyaan, Ustaz tadi sudah WhatsApp kepada TM, kalau ada pertanyaan, tolong WhatsApp Ustaz. Saya tengok tak ada. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir kesudahan kami, yakni husnul khatimah, dalam segala urusan kami. Engkau akhirilah dengan kebaikan.
dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Kami mohon ya Allah sebagaimana permohonan Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kepada kami dari sisimu rahmat dan kasih sayang. Dan Engkau akhirilah kehidupan kami dengan akhir yang baik, sehingga kami layak mendapat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.